Puji Tuhan hari ini menjadi hari Minggu yang pertama di bulan yang baru, ya, di bulan November, ya. Dan ada tuntunan Tuhan yang baru dalam hidupan kita sebulan ini, secara khusus buat Gereja Maharaja Magelang, kita semua. Dan tema atau visi bulanan kita sesuai dengan arahan dalam doa yang kita dapatkan, yaitu never stop growing. Ini saya yakin ini adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita selalu bertumbuh di dalam Dia, di dalam pengenalan akan Dia, ya. Karena itulah indahnya hidup, di luar Dia semuanya akan sia-sia. Tapi hidup di dalam Dia, itulah hidup yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh ini. Ya, namun aku hidup bukan lagi aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Dan sebuah kebenaran bahwa ketika kita hidup di dalam pertumbuhan, Allah lah yang memberikan pertumbuhan itu. Bagian kita hanyalah menanam, menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Ya. Oh haleluya. Ada satu ayat di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7 mengatakan demikian apa yang sudah saya sampaikan tadi. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Never stop growing ini, secara khusus hari ini kita bicara tentang keep growing. Teruslah bertumbuh, bertumbuh dalam segala area kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertumbuh di dalam relationship kita dengan pasangan, suami, istri. Kita harus bertumbuh di dalam kualitas, semakin keintiman dengan teman seperjanjian kita. Kita bertumbuh dengan sebagai orang tua, dengan hubungan dengan anak-anak kita. Ada kesalahan besar sesungguhnya dilakukan oleh orang tua. Padahal sebenarnya baik. Nah, kesalahan besar kok baik. Nah, banyak orang tua bekerja yang terbaik dengan sekuat tenaga dan semua. Dan dia memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka. Bahkan menyisihkan sebagian dari hasil itu. Mereka siapkan sebuah aset buat anaknya. Deposito buat anaknya untuk masa depan anaknya. Atau apapun whatever seperti itu. Tapi dia lupa untuk menyiapkan sang anak itu sendiri. Untuk memiliki karakter Kristus. Untuk memiliki hidup di dalam takut akan Tuhan. Untuk memiliki warisan iman daripada orang tuanya. Hidup di hadapan Tuhan. Ya, saya berdoa sepanjang bulan ini kita akan diperlengkapi. Di dalam pemberitaan firman Tuhan, never stop growing. Hari ini keep growing, teruslah bertumbuh. Jangan berhenti. Karena Allah kita tidak pernah berhenti untuk memberikan pertumbuhan di dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Bagian kita hanyalah menanam, menyiram. Tapi yang penting, terlepas dari semua yang kita lakukan, menanam, menyiram, tanggung jawab itu Allah yang akan menumbuhkan semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Ya, sebab itu jangan pernah berhenti. Lakukan bagian kita dengan hikmat Tuhan, dengan ketaatan, dengan iman. Tabur apa yang ada padamu. Tuhanlah yang menyediakan benih itu untuk ditabur. Dan Dia pula yang akan menurunkan hujan dan menumbuhkannya. Supaya penuhlah sukacita kita di dalam Dia. Haleluya. Oh so beautiful. Sungguh indah. Betapa hati Tuhan itu dalam hidup kita itu mau memberkati kita, anak-anaknya. Dan hidup di dalam Dia, dalam kelimpahan, dalam kebaikan, kemurahan. Menyertai kita. Oh haleluya. Satu ayat lagi. Saya rindu untuk kita semua belajar dari Rasul Paulus ini 1 Korintus pasal yang ke-9 ya. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27 ya. Ayat per ayat nanti kita akan belajar bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dorong untuk kita semua bisa baca juga ayat-ayat ini walaupun sudah saya siapkan di proyektor, di LCD, tetapi ada baiknya kita juga baca di sini ya. Siapkan Alkitab kita. Ayo buka sama-sama. Saya mau membacakannya secara bergantian bersama Anda. Supaya Anda juga bisa aktif gitu ya. Interaktif gitu ya. Ayat yang ke-24 berkata demikian. Nanti Bapak Ibu Saudara 25 selanjutnya gantian seperti itu sampai 27. Siap? Ayat 24 berkata demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
25. Ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, kita kembali ke ayat 24 ya. Di situ ada kata yang menarik waktu saya mempersiapkan hal ini, yaitu semua. Ya, kita semua setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, Bapak Ibu Saudara, semua kita, saudara dan saya termasuk, semua, tidak ada yang lewatkan satu orang pun. Kita ada di dalam sebuah pertandingan, gelanggang pertandingan, namanya pertandingan iman. Betul? Jangan saling bagaimana dengan orang lain, masing-masing punya pergumulan, masing-masing punya pertandingannya masing-masing. Fokuslah dengan pertandingan kita. Dan kita semua ada di dalam arena tersebut. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita ketahui semua. Kita harus mengerti hal ini, ya. Nah, sebab itu dikatakan pertandingan semua peserta, kita semua peserta, ya. Turut berlari. Nah, ini harus kita lakukan. Kita berlari karena kita ini peserta, kita ini bertanding. Jangan berdiam diri atau bahkan keluar lintasan, keluar dari arena itu lalu mengasihani diri. Aduh, lihat orang-orang itu pada berlari dan kita tidak melakukan apa-apa, hidup yang kayak gitu akan menyesal. Tidak menghasilkan sesuatu, tidak hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana Allah menciptakan kita dengan sebuah tujuan mandat ilahi, sebuah rancangan yang mulia. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita semua ini yang harus kita lakukan, turut berlari. Ya, dan lari yang bagaimana? Karena itu larilah begitu rupa. Ya, larilah begitu rupa dan hanya satu orang saja. Betul, satu orang itu adalah saudara dan saya. Harusnya kita semua adalah juara yang disebutkan itu mendapat hadiah. Bukan yang lain karena kita punya pertandingan masing-masing. Tapi saya berdoa supaya kita semua bisa finishing well, menyelesaikan garis akhir. Ya, tidak ada penyesalan di dalamnya karena kita semua mengambil bagian. Turut berlari dan berlari yang begitu rupa. Begitu rupa itu seperti apa? Begitu rupa itu kita lari, kita tahu pengertian, kita tahu aturan dan peraturan pertandingan yang kita hadapi. Ya, jangan menyimpang daripada arena, jangan menyimpang dan jangan melanggar, melawan dari aturan, nanti didiskualifikasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tidak taat contohnya. Ini saya analogikan ya dalam hidup di dalam hadapan Tuhan itu. Ya, orang Israel itu ketika nggak taat tegar tengkuk kena penghukuman. Dibuang, diserahkan banyak, ada diizinkan bangsa-bangsa lain musuhnya itu menawan mereka dan sengsara hidup mereka. Karena mereka melawan ketetapan Allah, tidak hidup di hadapannya dengan takut dan gentar. Mari miliki pengertian seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kita dengar firman Tuhan ini, Tuhan mengasihi kita. Ya, lalu miliki disiplin, begitu rupa, larilah begitu rupa. Saya paham, saya juga pernah belajar sebuah olahraga gitu ya. Saya suka olahraga banyak, semua olahraga hampir saya bisa melakukannya karena saya suka olahraga. Tapi saya pernah ikut sebuah klub beberapa bulan, waktu itu klub badminton. Di situ disiplin saudara, jam berapa harus lari, di stopwatch sih, terus harus di lapangan itu mukul, bergerak berapa menit, 10 menit tanpa henti. Dan banyak latihan-latihan disiplin, latihan beban. Itu hanya beberapa bulan saja. Kalau bertahun-tahun, kalau sebuah atlet sungguhan saya hanya pengen bisa cukup mahir gitu loh ya. Enggak hanya sekedar bisa nampel, tapi bisa tekniknya, langkahnya, semuanya. Saya belajar sempat. Dan seperti itu pengalaman saya. Tapi ada baiknya kita belajar dari seorang atlet, karena kita semua adalah atlet. Karena kita punya pertandingan kita masing-masing. Ya. Nah, disiplin apa? Disiplinnya itu adalah memiliki target yang jelas. Memiliki target yang jelas. Targetnya adalah garis finish di ujung sana. Itu yang menjadi target kita semua. Jangan terlena dengan kanan kiri. Jangan perhatikan orang di sebelah kanan kita. Mereka mungkin lagi santai, mungkin mereka lagi jalan, lagi berhenti. Kita terus berlari. No time, tidak ada waktu. Waktu ini sangat cepat sekali.
dunia ini jahat sekali, sedang menuju kepada kebinasaannya. Biar kita ini tetap ada dalam lintasan pertandingan iman kita. Tuhan menanti di ujung sana untuk menyambut kita, memberikan selamat. Well done, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Kau setia dan perkara kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan sedang menanti kita. Masuklah yang pertama ke pintu gerbang surga yang mulia. Yesus Tuhan kita menyambut di sana. Oh haleluya. Ya, mengejar target itu dengan kesungguhan. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh nanti kalah, nanti habis waktunya dan lain sebagainya. Ya, kita harus pergunakan waktu ini dengan bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, kata firman. Ya kan? Perhatikanlah bagaimana kamu hidup, kata firman. Ingat hidup kita sehari demi sehari. Sehari itu berarti sekali. Sejam itu pun juga berarti sekali. Maknai dengan benar. Jangan sia-siakan berlalu dengan malas-malas. Ya. Dan dengan banyak alasan dan dengan tidak produktif hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Ayat yang ke-25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Kata menguasai dirinya itu berarti sesuatu dalam hidup saya ketika saya merenungkannya. Dan menguasai dirinya itu akhirnya, kenapa harus kita kuasai diri kita? Karena ada buah roh yang ke-9, buah Roh Kudus, penguasaan diri. Roh Kudus akan menolong kita ya dalam kelemahan kita. Roh penurut daging lemah. Mungkin kita itu tadi, untuk bangun pagi aja sulit, untuk melakukan secara konsisten aja juga bergumul kita. Kita ini kecenderungannya nggak konsisten, ya kan? Nggak tuntas gitu menyelesaikan segala sesuatu. Tapi inilah yang perlu kita lakukan, menguasai diri. Kenapa kita perlu menguasai diri? Supaya kita menaklukkan diri kita, daging kita ini. Kita hidup oleh roh tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Dengar-dengaran, berapa banyak kita ini bolong-bolong saat teduh. Berapa banyak kita melewatkan sehari demi sehari, banyak hari. Tidak membaca firman, tidak tanya tuntunan Tuhan berfirman melalui firman logos ini. Lalu kita mau dengar firman dari siapa? Bisa dari orang lain, hamba Tuhan atau siapa, bisa sih. Setiap minggu mungkin kita cek, kita dengar firman Tuhan. Tapi kita perlu secara pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, menaklukkan tubuh jasmani kita. Kenapa kita taklukkan? Karena keinginan-keinginan daging ini membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena hawa nafsu kita ini membuat kita jatuh. Selalu menarik kita ke bawah. Gitu masalahnya. Jadi kita harus hidup oleh roh dalam tuntunan Roh Kudus, penguasaan diri. Kita harus menguasai diri kita. Amin. Ya. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, berjalan 2 mil, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Never give up, teruslah bertumbuh. Itulah firman Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Ya, kalau kita nggak menguasai diri, kita nggak bisa hidup di dalam firman itu. Kita akhirnya menyesal. Ya. Terus pemenang dari pertandingan olahraga di Korintus waktu itu, konteksnya Paulus ini di Korintus kan menulis surat ini. Karena di Korintus itu setiap waktu, entah setahun sekali atau setiap waktu ada pertandingan di gelanggang mereka ya. Dan pertandingan itu ada juaranya satu orang tadi. Memang mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu karangan bunga dari bunga pinus. Kalau di Athena itu dapat karangan bunga dari pohon zaitun. Indah sekali. Tapi lihat, mereka aja loh, atlet sungguhan. Mereka disiplin, mereka latihan, menguasai diri dan semuanya. Menjaga pantang makanan mungkin. Supaya dia bisa berlari begitu rupa tadi. Dapatnya hadiah kalung karangan bunga. Bunga zaitun, bunga pinus. Tapi kalau kita, saudara, kita semua. Tuhan sediakan apa? Lebih dari karangan bunga yang tidak bisa bertahan. Yang layu sebentar saja, 1, 2, 3 hari, seminggu atau berapa. Layu. Tapi kita untuk memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang dari Tuhan yang tidak pernah akan memudar. Kalau itu tadi konteksnya Korintus nih, orang-orang pelari itu untuk mahkota ya dari karangan bunga yang tidak dapat bertahan. Kita tidak pernah memudar. So harusnya kita lebih lagi semangat, komitmen, antusias untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Pengenalan akan Dia.
menyelesaikan kehendaknya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata, harusnya lebih lagi daripada mereka semua. Karena hadiahnya beda. Kita nggak pernah layu, nggak pernah mudar. Ya kan? Mengerti sampai sini ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, ini dia orang-orang percaya, kita semua menerima mahkotanya beda. Satu, mahkota sukacita. Ada ayatnya kalau Anda sudah mau mencatat. Mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Ini yang akan Anda peroleh di dalam pertandingan iman kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. So, larilah begitu rupa. Jangan bersantai-santai. Ya, ada banyak orang sedang menuju kebinasaan, sedang jatuh. Iblis mengikat kaki mereka. Kita jangan, kita lari terus. Bukan lari dari hadapan Tuhan, tapi lari untuk menggenapi kehendak Tuhan. Ya. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Jangan kita ditolak. Ujungnya adalah hidup kita menjadi berkat. Ujungnya adalah hidup kita akan menjadi kesaksian. Jangan sampai hidup kita ini malah ditolak. Dipertimbangkan oleh orang-orang yang kepadanya kita harusnya jadi garam dan terang. Karena mereka melihat perbuatan kita. No action, talk only. Gak ada bukti, gak ada buah yang nyata. Ya, ditolak di hadapan manusia, tapi juga bisa ditolak di hadapan Tuhan. Karena ternyata didapati motivasi hati kita tidak tulus, tidak murni, tidak berkenan kepada Allah kita. Mari kita perhatikan, kita cek hati kita masing-masing. Ya, saya teringat sebuah perumpamaan tentang penabur, Lukas 8 ayat 5 sampai 8, ya. Perumpamaan penabur. Ya, Anda baca ya, atau kita baca nih sudah ada ayatnya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lihat, ketika saya teringat ayat ini, firman Tuhan ini, perumpamaan tentang penabur, saya begitu bersyukur, saya begitu terharu hati saya. Betapa tidak, lihat, tidakkah engkau merasakan hati Tuhan di dalam setiap ayat-ayat yang kita baca? Tuhan itu penabur itu, yang menaburkan benih itu di segala tempat. Ada yang di pinggir jalan, tempat yang berbatu, semak duri, lalu tanah yang subur. Lihat, kira-kira Tuhan itu tahu nggak ya? Kalau dia nabur di semua tempat tadi itu, ada yang dicuri burung, si iblis itu, perumpamaannya. Ada yang di batu-batu yang diinjek-injek orang, batu itu menghimpit dan cuma sebentar langsung mati. Ya, semak duri juga dihimpit semak itu, nggak tahan karena ujian cobaan, akhirnya orang itu murtad. Tapi juga ada yang tanah subur sih. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Saya yakin Tuhan tahu. Tapi dia tetap menaburnya di tempat-tempat yang walaupun tidak ada harapan. Di pinggir jalan, tempat berbatu, semak duri. Berbicara tentang hati dan hidup kita. Berapa banyak kita dengar firman, dapat janji Tuhan. Wah seneng, tapi karena ujian, karena godaan habis lenyap. Tidak berpengharapan lagi, tidak beriman lagi. Tapi Tuhan tetap tabur loh itu. Betapa Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah menyerah dengan kita. Tuhan tidak pernah menyerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasakan hati Tuhan. Dia tetap menabur. Saya berdoa setiap kita semua memberi diri, memastikan hati ini menjadi tanah yang subur itu. Sehingga ketika benih itu ditabur di tanah hati kita, itu subur, itu bisa bertumbuh, terus bertumbuh ke atas. Sehingga ada banyak, bahkan burung-burung bersarang di situ dan semuanya memberi faedah indah, berbuah, wah manis. Saya berdoa seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. So bulan ini kita belajar teruslah bertumbuh dalam segala area kehidupan tadi. Dalam pekerjaan kita,
bertumbuh dalam pengetahuan. Jangan puas dengan seperti itu, belajar. Terus maulah miliki hati yang mudah diajar dan mau belajar. Belajar dari pengalaman orang lain, pengalaman kita, belajar dari buku dan semua source yang lain, sumber-sumber yang baik. Terus belajar untuk semakin enlarge capacity. Karena Tuhan mau pakai kita besar. Bertumbuh dalam segala area kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dari mulut kita ini, orang-orang itu cari pengajaran. Orang-orang itu mendengar nasihat. Bahkan doa kita itu diurapi. Karena kita bertumbuh di dalam Tuhan. Selalu sepakat dengan Tuhan. Ya. Satu ayat lagi di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 14. Berkata demikian. Saudara sudah dapat? Belum? Ayo saya kasih waktu sedikit. Saudara cari sama-sama lalu kita baca bersama-sama ya. Ini hanya membantu saja, tapi ayo belajar. Ini baik buat kita disiplin untuk membaca firman. Ya, di gereja dan di rumah atau di mana-mana. Sudah dapat ya, Filipi 3 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Ada 3 kata yang menarik hati, melupakan, mengarahkan, berlari. Saya yakin ini penting tertulis. Saya yakin juga Tuhan mau kita melewati semua proses ini. Proses melupakan, mengarahkan, dan berlari. Tapi di kata yang awal itu menarik juga. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap Paulus ini yang betapa luar biasa pemakaian Tuhan dalam hidupnya. Sapu tangannya menyembuhkan orang yang sakit. Berapa banyak gereja dirintis di zamannya. Dia orang yang hidup dalam hukum Taurat itu benar sekali, ya kan? Tapi di zaman dia hidup, dia yang membawa gereja abad pertama, yang hidup di bawah hukum Taurat saat itu, dibawa lewat pengajarannya untuk hidup di bawah hukum kasih karunia. Lihat, isi kitab para rasul itu setengahnya itu bercerita tentang hidup dan pelayanan Paulus. Ini luar biasa orang ini. Tapi dalam hal itu, kenapa saya ceritakan ini? Ada maksudnya. Tapi dalam hal itu, lihat kata-katanya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Baru setelah itu, inilah yang kulakukan. Berapa banyak di antara orang percaya, mungkin di antara kita pernah merasa lebih rohani, lebih suci dari yang lain. Aku merasa lebih benar dari yang lain. Lebih bertumbuh, lebih dewasa. Lebih apa yang itu, jadi akhirnya sombong. Udah banyak dan memandang rendah seorang dengan yang lain. Wah, kita sudah lari, sudah jauh, banyak yang ketinggalan nih. Terus akhirnya kita bersantai-santai. Oh, ingat perumpamaan kelinci dan kura-kura. Kalau kelinci itu terlena, dia udah jauh, tapi belum finish. Wah, enak-enak makan, istirahat tidur. Kura-kura itu tetap jalan. Tetap berlari sih itu, sesuai dengan kapasitasnya. Kura-kura nih sampai akhir loh. Benar apa benar? Bapak Ibu Saudara sekalian, biar ini menjadi perenungan bagi kita semua. Ya, jadi perenungan buat kita semua. Jangan merasa Paulus aja dalam hal kapasitasnya yang seperti itu aja tidak merasa, tidak menganggap dia telah menangkapnya. Apalagi kita yang jauh. Ayo, come on. Lari, berjalan. Lari terus dalam kehendak rencana Tuhan. Kejarlah yang utama, kejarlah kasih. Kata firman. Ya, baru 3 bagian ini kita lakukan. Melupakan, apa yang kita lupakan? Melupakan masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melupakan masa lalu, keberhasilan dan kegagalan. Ya, kita pernah gagal. Itu menjadi pelajaran buat kita, jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Itulah orang yang berhikmat. Melupakan keberhasilan juga, karena kalau kita berhasil dan kita ingat-ingat terus keberhasilan kita. Aku dulu begini, begitu. Waduh. Masa hidup dalam masa lalu terus, padahal di depan ini sungguh mulia, sungguh lebih amat besar daripada yang lalu. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang, kata firman. Tuhan sudah siapkan bagimu, Tuhan sudah sediakan bagimu, bagi kita semua. Come on, wake up, bangun, hari sudah siang. Jangan tidur terus, berlari, ini saatnya. Mengejar panggilan Tuhan surgawi itu, dapatkan mahkota kita.
Katakan amin. Ya, mengarahkan itu memiliki goal yang panjang. Memiliki tujuan tadi, finish, panjang. Planning yang panjang, jangka panjang, tapi juga ada planning jangka pendek juga untuk kita setting. Menjadi mil-mil sehari demi sehari. Kita pun harus mengaturnya dengan arif dan bijaksana. Pergunakan waktu yang ada. Jangan seperti orang bodoh, tapi seperti orang yang arif dan bijaksana. Mempergunakan waktu yang ada dengan hikmat Tuhan. Amin. Lalu berlari. Maksudnya berlari apa? Melakukan yang terbaik saat ini dan tidak menganggur. Orang yang berlari dia fokus kepada garis finishnya, titik itu tujuannya. Dia nggak mau distraction oleh kanan kirinya. Ada apa di situ kanan kirinya? Dia matanya tertuju kepada finish itu. Dan dia tidak menganggur. Dan dia lakukan yang terbaik sekuat tenaga yang dia bisa. Ya, Tuhan mau untuk kita melalui proses ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bedakan antara lari sprint dengan lari maraton. Bedakan dengan lari jangka pendek dengan jangka panjang larinya. Kalau jangka pendek sprint kan hanya berapa ratus meter, 100 meter, 200, 400 gitu kan. Tapi maraton tuh long run. Panjang berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo. Ya. Kalau lari sprint kan ready, get set and go, door gitu kan. Langsung seperti ledakan bahan dar langsung buat gitu. Orang-orang pelari itu nggak akan memperhatikan kanan kirinya, dia perhatikan garis finishnya. Kita bisa belajar dari itu. Tapi yang satu sisi, lari kita juga lari maraton, jangka panjang. Artinya apa? Ya, perjalanan hidup kita ini bukanlah yang singkat, yang cepat dan burn out. Tapi perjalanan hidup kita ini panjang, konsisten, dan selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, harus selesai. Jangan berhenti tengah jalan. Karena itu perhatikan sumber daya yang ada pada kita. Ini menolong kita untuk bisa finishing well, finishing strong. Kita terus berlari, kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Apa saja itu? Sumber daya yang kita miliki. Kesehatan. Tubuh kita ini juga untuk menyelesaikan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan itu. Katakan amin. Saya rawatlah dengan baik. Bertanggung jawablah dengan tubuh kita ini. Karena di dalamnya bait Roh Kudus tinggal di dalamnya. Ya. Jangan dirusak, jangan dikotori dengan mabuk-mabukan, dengan merokok dan semuanya, jangan. Memang tidak ada tertulis jangan merokok, jangan mabuk-mabukan. Mungkin ada kalau mabuk-mabukan pesta pora. Tapi itu bait Roh Kudus, kita perlu tubuh yang sehat untuk menyelesaikan pertandingan kita. Ya. Keuangan, jangan diboroskan. Setiap sumber daya yang Tuhan beri itu fix income, itu dari pekerjaan kita setiap bulan atau setiap hari kita dapat income berapapun banyaknya, kita syukuri itu. Jangan diboroskan, dihabiskan. Ingat pelajaran Yusuf di tanah Mesir itu. Tuhan kasih hikmat 7 tahun kelimpahan untuk menyambut 7 tahun kekurangannya. Dari setiap panen yang dipanen, dia menyisihkan 1/5, artinya 20% dari income-nya ditabung. Dia bangun lumbung-lumbung, diinvestkan. Sehingga dengan waktu masa paceklik datang 7 tahun kekurangan, Mesir itu melalui Yusuf, hikmatnya memelihara banyak bangsa, termasuk bangsa pilihan Tuhan Israel yang lagi kelaparan. Ada banyak orang loh, akan engkau bantu, akan engkau beri makan melalui hikmat Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan boroskan keuanganmu. Tabung, investkan. Sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal, dengan all out. Tidak harus bekerja sampai tua, sampai mati. No. Karena kita tabung, kita sisihkan 20% itu. Ya. Nanti uang akan bekerja buat kita. Akan ada sistem berjalan. Kita bisa wariskan ke anak-anak kita. Bukan karena nggak ada kita nggak jalan, salah. Nggak ada kita harus bisa tetap jalan. Kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Tuntunannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi koneksi. Koneksi jangan dikhianati. Kalau kita sudah dikonekkan sama Tuhan seorang demi seorang, dengan CGL, dengan coach, dengan gereja ini seorang demi seorang, dengan customer, dengan supplier, dengan siapapun yang connect dengan kita. Hargai hubungan itu, jangan dikhianati. Ya, hargai kepercayaan itu.
Mahal harganya, kepercayaan itu mahal. Jaga hubungan baik ya dengan semua orang. Kalau itu di pihak kita, hiduplah berdamai kata firman. Lalu apalagi pernikahan, sampai maut memisahkan. Kita menjunjung tinggi nilai kesetiaan dengan pasangan kita, teman seperjanjian kita. Sampai maut memisahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sumber daya yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kekayaan, harta benda yang kita miliki. Ya, relatif berapa banyak atau berapa besar, tapi kita semua dikasih talenta, kekayaan itu untuk diwariskan. Apa itu? Iman kita, nama baik kita. Harta benda juga baik, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah warisan iman, legacy, nama baik kita. Sehingga keturunan kita pun akan terpelihara di hadapan Tuhan. Karena hidup orang tuanya dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Saya bawa sebuah video singkat. Kiranya video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Silahkan multimedia. Derek Redmond ini saya ceritakan ya, mewakili negara yang tentunya ikut Olimpiade tahun 92 dan dia tengah-tengahnya ototnya ketarik atau bagaimana sakit, tapi dia tidak berhenti. Dia terus menyelesaikan walaupun dengan terpatah-patah. Ada bapaknya, dia bilang, dia ngomong itu bapaknya, "Nak, kamu nggak perlu menyelesaikan, nggak perlu, enggak, aku harus menyelesaikan pertandinganku, aku harus sampai." Karena bapaknya kasihan kan, sakit. Siapa yang pernah keseleo? Keseleo aja sakit. Ini otot ketarik juga sakit sekali. Sampai dia menangis tuh. Nangis menahan. Kenapa? Apa yang membuat Derek Redmond ini mengakhiri tujuannya? Mengapa dia menempuh jarak yang masih sisa itu? Dengan menanggung sakit yang amat sangat. Sakit loh. Bapak Ibu Saudara pernah keseleo atau apa itu, kena senggol, ketatap, waduh rasanya. Setengah mati sampai diubun-ubun kepala. Tapi Derek Redmond menyelesaikannya. Wah, mari renungkan. Mungkin kita punya kesukaran, kesulitan, pergumulan. Ya kan? Setiap orang punya pertandingannya masing-masing. Tidak perlu membandingkan dengan yang lain. Selesaikanlah pertandingan kita. Jadilah juara di dalam pertandingan kita yang ditetapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk keep growing, untuk kita terus bertumbuh, dibutuhkan 4 As dalam bekerja. Sudah pernah saya sampaikan secara singkat saja. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Ya, kerja keras itu
Jadi doer, kita excellent dalam doernya. Apa yang kita percayakan pada kita tanggung jawab itu dan selesai, excellent, selesai, dan. Tidak terbengkalai, selesai pada waktunya, bahkan lebih cepat, lebih luar biasa. Kerja keras, hidup kita harus itu dalam bekerja. Kerja cerdas, tinker, sudah memikirkan yang strategis tadi. Bukan untuk diri sendiri tapi untuk anak cucu. Bisa kita wariskan pada mereka sebagai businessman. Bangun sistem sehingga kita bisa meneruskan, kita bisa enjoy life dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Bisa melayani Tuhan. Kerja ikhlas, tulus dan jujur. Harus ikhlas, karena kalau nggerutu ya nggak bisa. Mau diberkati gimana? Komplain terus. Ya kan? Kayak gitu, nggak puas, nggak bisa mensyukuri. Karena itulah kehendak Tuhan mensyukuri dalam segala sesuatu. Kehendak Allah dalam kita. Dari situ Tuhan bisa bukakan pintu yang lain. Kerja tuntas, finishing well. Ayo belajar sama-sama. Apa yang di tangan kita ini, selesaikan itu. Miliki disiplin, ya, miliki keberanian, miliki ketekunan, kegigihan, dan penguasaan diri. Saya yakin jika kita memiliki semuanya ini, kita mengejar semuanya ini, maka kita akan terus bertumbuh sampai kepenuhan, sampai pengenalan kita akan Tuhan itu semakin sempurna. Enggak akan sempurna sih, sampai nanti kita berjumpa face to face dengan Dia. Baru disitulah pengenalan kita sempurna. Tapi jangan berhenti. Bukankah di bumi seperti di surga? Ya kan? Oh haleluya. Jadilah seorang juara. Selesaikan pertandingan sampai kita mendapat mahkota kehidupan kita. Sebab pertumbuhan yang dari Tuhan itu adalah pertumbuhan yang supernatural. Kalau kita usahakan itu natural aja. Tambah-tambahan saja. Tapi kalau kita mau mengalami pertumbuhan yang lipat kali ganda adalah tidak lain adalah berpartner dengan Dia, mengandalkan Dia, berjalan selangkah demi selangkah, sehari demi sehari di dalam tuntunannya. Yang mau katakan amin, ya, dan kita akan mengalami pertumbuhan yang tak terbatas, berkali lipat kali ganda. Amin. Puji nama Tuhan.